Yuhu guys, welcome back to my YouTube channel Rosi Tirus. Ini merupakan video yang ke-16 aku, berjudul Mindset yang Salah Para Scholarship Hunters. Kamu para pejuang beasiswa luar negeri. Beasiswa ini aku bikin karena aku ke-trigger sama pesan-pesan yang masuk ke aku, baik itu melalui Telegram grup Chill Sore. Yang belum join segera join. Ada juga yang DM lewat Instagram, ada juga yang kirim WhatsApp. Nah, pesan-pesannya itu cenderung pesimistik dan bikin aku jadi sedih. Terus aku jadi kepengen gitu untuk ngebahas ini lebih komprehensif. Dan karena aku juga percaya bahwa sebenarnya beasiswa luar negeri itu untuk siapapun kok. Untuk kamu dengan latar belakang apapun itu bisa punya kesempatan yang sama untuk dapat beasiswa luar negeri. Untuk itu, supaya kamu tahu jangan-jangan kamu punya mindset yang salah nih selama ini, simak video ini sampai akhir ya. Disclaimer dulu nih, jangan-jangan video ini akan sedikit menyinggung kamu, akan bikin kamu jadi ngerasa nggak enak, atau bahkan bikin sakit hati. Namun tolong tetap simak video ini dengan pikiran positif ya, karena tujuan video ini aku bikin adalah bikin kamu sadar. Bagi kamu yang suka pesimis, suka negatif, biar lebih positif, karena positivity akan membawa kamu bisa lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita kamu untuk mendapatkan beasiswa luar negeri. Oke, ini adalah salah satu pesan yang masuk yang aku capture, bisa dibaca di sini. Yuk kita baca bareng-bareng. Sedikit curhat ya Kak, saya punya cita-cita dari zaman SMA pengen bisa ada kesempatan kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana karena tidak ada yang mengarahkan. Gaptek, tidak ada support. Setelah lulus S1 akuntansi, bekerja, pindah-pindah perusahaan dan akhirnya menikah dan akhirnya lagi sekarang punya saya sudah 34 tahun, anak 2. Pengen rasanya mengejar hal itu lagi tapi mana mungkin. Bahasa Inggrisnya juga enggak jago Kak. Sekarang saya bekerja sebagai staf akunting salah satu perusahaan swasta kecil. Hal apa ya Kak yang pertama harus aku lakukan? Hal pertama apa yang harus saya siapkan? Apakah teman-teman yang tadi udah baca pesan ini ngerasa juga, oh aku juga ngerasa gitu deh, aku juga ngerasa nggak tahu mulai dari mana, aku juga ngerasa gaptek, aku juga ngerasa perasaan yang lainnya juga. Oke, mari kita bedah dari pesan yang udah kita baca ini menjadi beberapa bagian. Oke. Dari teks yang tadi udah kita baca, setidaknya aku menemukan 7 mental yang salah dalam teks itu. Apa aja? Yang pertama, tidak tahu harus mulai dari mana. Oke. Yang kedua, karena tidak ada yang mengarahkan. Yang ketiga, gaptek. Yang keempat, tidak ada support. Yang kelima, pengennya sih mengejar, tapi mana mungkin. Yang keenam, bahasa Inggris juga nggak jago amat. Yang ketujuh, bekerja di perusahaan kecil. Namun masih ada satu hal positif di akhir. Hal pertama apa yang harus aku siapkan? Oke, karena itu adalah pertanyaan yang ditanyakan di akhir, jawabannya simple, yaitu ubah mindsetmu dulu, karena dengan mindset yang berubah nanti bikin kamu jadi lebih positif. Simak ya. Jadi, babangku selalu bilang ke aku bahwa the biggest enemy in your life is actually yourself. Yang memberikan batasan kepada diri kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Musuh hidup kita itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Oke, aku paham betul kok apa yang kamu alami, kesulitan yang kamu hadapi. Kamu udah menikah, kamu repot punya anak, kamu juga punya pekerjaan setiap hari. Rasanya kayak nggak punya waktu gitu, rasanya kayak hidup ini udah penuh dengan kehidupan sehari-hari dan nggak ada energi lagi untuk meraih mimpimu. Namun ingat, ada nggak sih di dunia ini nih atau di Indonesia seorang ibu yang punya anak, punya suami tapi bisa kuliah di luar negeri? Ada kan contohnya? Ada. Nah,
Apa sih yang membedakan kamu sama dia? Yang membedakannya adalah kamu sibuk mencari alasan, sedang dia sibuk mencari jalan. Itu bedanya. Jadi ubahlah mindset kamu. Jangan seperti victim blaming gitu, menganggap bahwa kehidupan ini jadi sulit karena faktor-faktor yang lain. Padahal faktor yang sebenarnya bikin kamu jadi sulit itu adalah diri kamu sendiri. Kamu batasin diri kamu sehingga kamu jadi gak bisa bergerak. Dan kamu harus juga berusaha untuk mengubah challenge yang kamu tadi hadapin tadi loh, yang kamu anggap sebagai masalah, yang kamu anggap sebagai beban. Ubahlah itu menjadi tantangan yang harusnya kamu taklukkan. Aku ambil contoh ya, tadi kamu bilang bahwa aku gak jago bahasa Inggris. Oke, pertanyaannya, apakah tidak ada ruang untuk mengasah bahasa Inggrismu? Apakah bayi yang lahir di Amerika Serikat pas waktu lahir langsung bisa bahasa Inggris? Enggak kan, mereka juga belajar gitu. Jadi selalu ada ruang kok untuk belajar. Kalau misalnya nih hambatannya lagi, tapi kan gak ada gurunya, walah. Kamu tahu kan YouTube atau banyak resource gratisan yang bisa bikin kamu juga pinter bahasa Inggris gitu. Ayo, dari sini penjelasan awalku ini udah jelaskan sebenarnya yang ngehambat diri kita untuk maju dan meraih beasiswa itu adalah diri kita sendiri. Makanya di video kali ini aku hanya akan fokus tentang bagaimana mindset yang sebenarnya bikin kita selama ini tuh tertahan dan tidak bergerak gitu. Untuk itu, dari 7 mental yang salah tadi, mari kita ubah jadi lebih positif. Yang pertama, tidak tahu mulai dari mana. Maka kamu harus ubah menjadi, aku coba googling, siapa ya yang bisa aku tanyai gitu. Jadi jangan hanya berhenti aku nggak tahu dari mana terus berhenti gitu. Coba ubah menjadi aku kan nggak tahu, lalu aku berpikir aku mau tanya Google, aku mau tanya seseorang supaya aku tahu gitu. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mengarahkan. Nah, memang teman-teman, yang namanya mentor itu harus dicari gitu. Bukan kita yang dicari oleh mentor. Kalau kita butuh arahan, kitalah yang mencari arahan. Untuk itu apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya aku nggak ada yang mengarahkan, cari orang yang bisa mengarahkan. Cari informasi, cari komunitas, cari teman. Oke? Kemudian yang ketiga, gaptek. Gaptek menurutku adalah ketidakmampuan dalam menggunakan gadget. Padahal kamu mengirim pesan menggunakan gadget kan, entah kamu kirim pesanku lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat Instagram, kamu ngetik itu pakai handphone kan. Seharusnya dengan kamu mampu menggunakan handphone bukan berarti kamu gaptek gitu. Kamu udah bisa menggunakan gadget dan bisa menggunakan internet. Dan aku yakin segaptek-gapteknya kamu pasti masih bisa nonton YouTube kan. Untuk itu tontonlah YouTube karena di situ banyak sekali informasi yang bisa kamu gali. Termasuk video ini. Yang keempat, tidak ada support. Memang aku tahu banyak banget perempuan di Indonesia nih yang menikah namun akhirnya tidak begitu mendapatkan dukungan mungkin dari orang terdekat, entah itu keluarga, suami, atau bahkan juga anak gitu ya. Namun kalau memang kamu kekeh sama mimpimu, pasti orang-orang di sekitar kamu pelan-pelan akan luluh dan akan tahu seberapa besar mimpi kamu. Untuk itu kalau memang kamu ngerasa gak ada dukungan, carilah dukungan dari pihak lain. Bangun koneksi, gabung di komunitasku di Chill Sore, kamu kenalan sama scholarship hunters lainnya supaya kamu jadi tergerak dan termotivasi oleh mereka. Yang kelima, pengennya mengejar tapi mana mungkin. Nah, dari sini aja udah kelihatan kamu tuh membatasi diri kamu terlalu banyak gitu. Ingat, segala hal di dunia ini yang bisa kamu lihat ya, yang bisa dipelajari, itu bisa diraih ya. Jadi apapun itu sangat possible. Mau berapapun usiamu, jenis kelaminmu apa, latar belakangmu apa, itu semuanya bisa dikejar. Oke, jadi jangan dibatasin lagi please. Oke, selanjutnya. Bahasa Inggris gak jago. Aku ulang lagi. Emangnya ada bayi di Amerika Serikat ketika lahir owek-oweknya langsung bicara bahasa Inggris? Enggak kan, dia juga butuh belajar gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang ngerasa gak bisa bahasa Inggris sekarang, ubah menjadi pasti bisa bahasa Inggris. Caranya belajar gitu, cari guru, ikut kursus,
tanyain lembaga kursusnya, kalau kursus bayarnya berapa, kalau misalnya belum punya duit, menabung gitu. Kalau misalnya maunya yang gratisan ya nggak apa-apa juga, banyak kok sekarang ruang untuk kita praktek berbahasa Inggris, bisa lewat video call sama orang asing dan ngomong bahasa Inggris. Banyak banget mediumnya yang bisa kamu gunakan untuk bisa belajar bahasa Inggris. Atau at least kamu download aplikasi Duolingo di handphone kamu, praktek tiap hari, nanti lama-lama juga bisa. Oke? Yang terakhir, bekerja di perusahaan kecil. Ini harus diubah. It doesn't matter how small or big the company is, itu adalah ruang buat kamu earning money, maka harus dihargai itu. Caranya gimana? Tanamkan pada diri dan bilang, aku mencintai pekerjaanku, aku mendapatkan penghasilan dari sana, dan kira-kira dampak apa yang bisa aku perbuat melalui kendaraan ini, melalui perusahaan ini gitu. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan beasiswa luar negeri itu tidak harus kamu kerja di multinational companies, kamu keren jadi eksekutif muda, nggak kayak gitu. Justru malah orang-orang yang bisa ngasih dampak di lingkungan sekitarnya itu mendapatkan ruang juga sebagai penerima beasiswa begitu. Oke? Ini baru satu pesan ya, dan pesan kayak gini sering banget aku terima. Jadi semoga teman-teman dengerin ceramahku hari ini jadi sedikit terbuka bahwa ubahlah kata-kata yang awalnya enggak bisa, jadilah bisa. Pasti bisa kalau memang kamu mau. Oke, selanjutnya aku mau bedah beberapa mindset yang harus kamu ubah kalau memang nih kamu bener-bener pengen dapetin beasiswa luar negeri. Yang pertama, aku nggak pinter. Ayo, siapa yang sering bilang kayak gitu? Ingat bahwa beasiswa luar negeri itu bukan seperti lomba cerdas cermat di mana kamu harus hafal rumus-rumus, kamu ngerti formula-formula tertentu. Itu enggak gitu loh. Kamu cukup menjadi diri kamu aja, punya dampak sosial, itu tetap punya ruang untuk dapetin beasiswa. Jadi beasiswa luar negeri itu berbeda dengan lomba cerdas cermat. Dan coba kita analisa dulu juga deh, apa sih makna pintar sebenarnya? Apakah harus IPK-nya 4,0? Gitu. Enggak juga kan? Bahkan ada juga beasiswa yang tidak mensyaratkan IPK kok. Kayak misalnya beasiswa yang aku dapetin sekarang di Swedia, itu enggak ada syarat IPK-nya. Jadi indikator pintar ini apa? Gitu loh. Jadi teman-teman jangan ngerasa rendah diri kalau ngerasa aku kan nggak pintar. Enggak, kamu jago di bidang kamu, jadi jangan khawatir tentang hal itu ya. Yang kedua, aku nggak jago bahasa Inggris. Ini adalah kata-kata yang paling sering aku dengar. Ingat, memang bahwa untuk daftar beasiswa luar negeri itu biasanya dibutuhkan yang namanya sertifikat bahasa Inggris, entah itu berupa TOEFL, berupa IELTS gitu. Namun itu kan hal yang bisa dikejar gitu. Yang paling penting adalah sekarang kamu bergerak dan belajar. Dan strateginya, kamu tidak perlu menjadi jago bahasa Inggris. Namun yang paling penting kamu mampu memahami komunikasi berbahasa Inggris dan kamu mendapatkan nilai IELTS atau TOEFL yang dibutuhkan gitu. Kalau memang teman-teman nih ya udahlah Mbak, aku kayaknya sulit deh kalau belajar bahasa gitu, mungkin itu udah kayak mentok gitu, ya nggak apa-apa juga, kamu kan tetap bisa dapetin beasiswa dalam negeri. Banyak juga kok pelatihan, workshop ya, atau bahkan S2 yang tidak mengharuskan kamu harus mengumpulkan sertifikat bahasa Inggris. Jadi jangan dibatasin lagi ya. Tapi aku berharap banget sih teman-teman untuk tetap belajar bahasa Inggris setiap hari, dengerin lagu bahasa Inggris, nonton video bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan kamu mempunyai kecakapan berbahasa Inggris, itu membuka pintu rezeki kamu juga lebih luas gitu. Kamu tidak terbatas sama pekerjaan-pekerjaan tertentu. Karena zaman sekarang nih, global village itu udah yang kayak terkoneksi antara satu negara dengan negara yang lain, dan bahasa Inggris adalah salah satu bahasa jembatan untuk kamu bisa berinteraksi sama mereka. Jadi jangan patah semangat ya, belajar bahasa Inggris itu menjadi kewajiban kalau buat aku. Oke? Yang ketiga, aku nggak tahu mulai dari mana.
Satu hal yang harus teman-teman tahu, informasi itu tidak ujuk-ujuk ketuk pintu datang ke rumah teman-teman. Nggak kayak gitu caranya. Informasi itu memang harus dicari. Jadi kamu harus rajin cari informasi, rajin Google. Kalau misalnya kamu denger kata-kata dari aku, dari tadi Mbak Rosi bilang SISKP, terus kamu penasaran gitu, Google langsung saat itu. Jadi supaya kamu tidak penasaran doang, terus jadi overthinking, nggak kemana-mana. Jadi biasakan mencari informasi langsung lewat Google, oke? Lagian juga sekarang informasi beasiswa itu bisa didapetin dari mana aja kok. Entah melalui website yang aku sering sebutin nih. Di sini aku nyebutin 4 website di sini, kamu bisa cari informasi beasiswa di situ tanpa harus nanya siapapun, di situ ada informasinya. Oke, ini. Kemudian bisa juga kamu follow akun Instagram atau ya semudah gabung di grup Telegram Kucil Sore. Di situ aku pasti akan ngasih informasi tentang beasiswa apa yang sedang available di saat ini. Oke. Yang keempat, nih, menganggap bahwa daftar beasiswa itu ribet. Nah, ribet tidaknya itu sifatnya relatif ya menurutku. Untuk kita menuju sukses itu pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Entah itu waktu, tenaga, uang gitu. Jadi semakin besar pengorbanan kita, aku yakin juga semakin besar perolehan yang akan kita dapetin di akhir nanti gitu. Jadi walaupun kamu nganggap itu ribet, percaya deh sama aku, beasiswa luar negeri itu worth it untuk diperjuangkan. Karena aku sendiri udah ngerasain gitu bagaimana beasiswa luar negeri itu bikin aku tidak hanya sekedar menemukan diriku sendiri, aku jadi lebih pede, aku jadi lebih tahu apa yang aku mau dalam hidup, aku jadi punya banyak teman, aku jadi lebih glowing. Bercanda. Jadi intinya itu tidak hanya mengubah dalam diriku tapi luar juga. Aku jadi lebih mudah dapat pekerjaan, aku lebih mudah dipercaya sama orang, membuka jalan-jalan rezekiku gitu. Yang awalnya seorang Rosi yang sangat miskin gitu ya, sekarang bisa menghidupi keluargaku yang ada di Indonesia. Nah teman-teman gak mau kayak gitu, gak mau mandiri gitu. Nah kalau kepengen ya harus mau ribet-ribetnya tadi, entah itu ngurusin ijazah, ngurusin transkrip nilai, nerjemahin mereka, bikin isen, daftar beasiswa 1, 2, 3, harus mau dijalanin gitu ya. Dan yang paling penting adalah sadar beasiswa luar negeri itu prosesnya bisa jadi panjang, nggak yang cuma daftar sekali langsung lolos, ada juga yang butuh daftar 2-3 kali baru lolos. Yang paling penting adalah persiapkan semuanya sejak awal, mulai dari sekarang nih, bangun hubungan sama dosen S1 sama atasan, dan kalau misalnya minta surat rekomendasi ke mereka jadi lebih mudah. Mulailah pahami kriteria beasiswa yang kamu sasar, kenalilah alumni-alumni yang udah dapetin beasiswa tersebut gitu. Jadi mau berproses, jangan mau semuanya serba instan, oke? Next, aku nanti kalau di luar negeri nggak betah. Ada juga yang bilang kayak gitu. Guys, aku mau kasih tahu, di luar negeri kalau negara maju itu bukannya kamu gak betah, justru kamu akan ngerasa jauh lebih nyaman. Contohnya transportasi lebih mudah gitu ya. Kemudian standar hidup juga udah diatur, jadi kamu gak akan ngerasa hidup dengan polemik sosial gitu, enggak gitu. Justru malah ketika kamu di luar negeri, ngebuka wawasan kamu, pandangan kamu tentang kehidupan itu jauh lebih bagus gitu. Bahkan standar dari kurikulum pendidikannya juga jauh lebih baik. Kamu pengen melakukan penelitian apa, lebih banyak sumber yang bisa kamu pelajarin. Ya memang ada 1-2 hal sih yang gak bisa didapetin kalau di luar negeri, misalnya makanan Indonesia gak tersedia gitu. Kemudian bisa jadi juga cari bumbu-bumbu yang biasa digunakan untuk memasak di Indonesia jadi sulit didapetin. Atau mungkin kangen sama keluarga yang ada di rumah gitu juga bisa. Itu wajar gitu, itu wajar banget merasakan hal tersebut. Namun dibandingkan kamu berpikir, wah nanti kalau aku di luar negeri gak betah, mending kamu berpikirnya diganti menjadi, wah apa yang bisa aku explore nanti pas waktu aku di luar negeri. Toh juga kalau misalnya teman-teman pengen di luar negerinya itu sementara, ya nggak masalah, kamu masih punya puluhan tahun untuk pulang ke Indonesia kan. Misalnya kuliah kamu cuma 2 tahun dan kamu pengen pulang ke Indonesia setelah itu, kamu masih punya waktu jangka yang panjang gitu untuk mingle sama keluarga kamu, untuk bertemu dengan teman-teman kamu gitu. Kamu cukup puasa 2 tahun untuk belajar gitu, supaya
bisa mengupgrade nilai dari diri kamu sendiri. Dengan begitu peluang kerja jadi lebih terbuka lebar, kamu lebih mudah dapat penghasilan. Pokoknya gitu deh, nggak mungkin kamu nggak betah di luar negeri, kamu pasti bisa kok ya. Yang keenam, merasa udah ketuaan dan udah terlambat. Jujur ini adalah statement yang paling bikin aku sedih kalau aku dengar ini. Aku tuh 32 tahun, banyak banget yang bilang juga 32 tahun itu usia yang udah sangat terlambat gitu. Padahal menurut WHO 35 tahun tuh masih dianggap muda, tapi mindset kebanyakan orang Indo yang aku temui 32 tahun tuh dianggap udah hidupnya berakhir gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah itu salah teman-teman. Bagi kamu yang usianya entah itu 30, 40, hampir 50, masih ada ruang untuk bertumbuh bagi kamu, masih ada tempat untuk kamu mendapatkan beasiswa luar negeri. Kalau memang ada beasiswa yang mensyaratkan misalnya kayak LPDP maksimal 35 tahun, ya udah lupain aja, cari beasiswa yang ngasih kamu kesempatan. Contohnya beasiswa SISGP atau Swedish Institute Scholarships yang bawa aku ke Swedia, itu tanpa batasan usia loh. Bahkan yang seangkatan aku yang usianya 40 tahunan juga ada yang kuliah di Swedia bareng aku. Jadi teman-teman jangan pernah merasa terlambat ya. Oke, selalu ada ruang buat kamu. Yang ketujuh, pokoknya aku maunya beasiswa SISGP aja. Ayo, siapa yang kayak gitu? Banyak banget yang menganggap bahwa kayaknya beasiswa SISGP ini satu-satunya yang paling mau dikejar. Nah, mindset menjadi eksklusif ini yang bahaya. Menurutku paling bagus adalah kalau teman-teman benar-benar pengen studi ke luar negeri, cobalah jaring ikan sebanyak-banyaknya atau apply beasiswa sebanyak-banyaknya. Jangan hanya fokus di SISGP aja. Karena nanti kalau cuma apply satu dan kemudian gagal, tahun depan nyoba lagi beasiswa yang sama, gagal lagi, misalnya nih ya, itu akan buang-buang waktu. Justru malah semakin bagus tuh kamu dapat nilai IELTS, langsung apply beasiswa banyak gitu. Jadi kamu ngejaring banyak ikan dan lihat mana yang paling berhasil. Yang kedelapan, aku sungkan kak buat tanya. Ayo, ada yang masih menjaga atau menjunjung tinggi nilai kesungkanan. Sungkan sih boleh kalau pada tempatnya, misalnya menghargai orang yang lebih tua dari kita, respect sama orang lain, itu boleh. Namun kalau sampai sungkan dan merugikan diri kita sendiri, itu yang bahaya. Jadi teman-teman jangan sungkan meminta bantuan. Ya, apalagi aku udah menyediakan grup Telegram namanya Chill Sore. Di situ kamu bisa nanya apa aja, kamu bisa konsultasi ke aku, konsultasi ke teman-teman yang lain, minta pendapat, itu boleh banget. Jadi jangan pernah sungkan bertanya daripada nanti sesat di jalan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kesulitan, butuh bantuan, coba hubungi orang-orang terdekat kamu untuk membantumu menuju mimpi yang kamu mau. Yang kesembilan, terlalu keras pada diri sendiri. Ini siapa yang kayak gini? Banyak banget para scholarship hunters yang fokusnya itu hanya pada tujuan akhir, yang akhirnya dia itu menjadi terlalu keras sama diri sendiri, ngejar, terobsesi, maunya segera berhasil gitu, ngerasa kayak udah nggak ada waktu lagi gitu, ngerasanya kayak dikejar deadline gitu. Itu bahaya banget karena kadang sampai tidurnya kurang, makannya jadi nggak bergizi. Ya akibatnya apa? Yang ngorbanin kesehatan dan ngorbanin mental juga, dan ini bahaya. Jadi teman-teman punya tujuan akhir boleh ya, punya mimpi pengen ke negara mana, pengen beasiswa apa, tapi harus tetap realistis dan tetap mendengarkan suara badan kita. Jangan sampai kamu terlalu keras sama diri sendiri, akhirnya kamu jatuh sakit. Terus apa yang bisa kamu nikmati kalau dapat beasiswa nanti, ya kan? Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Yang terakhir, iri dengan orang lain. Aku mau kasih contoh nih. Misalnya nih kamu kepengen beli sebuah mobil warnanya merah, mereknya ABC. Kamu lihat tetangga kamu buka bungkus mobil dengan merek yang kamu mau, warna yang kamu mau juga. Nah, kalau orang yang iri, dia tidak akan mau nyamperin tetangganya. Justru akan menggerutu di dalam kamar, marah-marah sendiri, ngerasa aku pengen kayak gitu kan. Tapi kalau kamu berpikir positif, kamu akan berbeda sikapnya. Kamu akan bilang, wah selamat ya, mobilnya bagus banget, aku juga mau kayak gini, ini harganya berapa sih, kayak gitu-gitu. Jadi penerimaannya akan berbeda. Sama juga kalau misalnya ada teman kita yang dapat beasiswa, kita harus happy for it.
ya, happy for it. Dengan cara apa? Ucapkan selamat, bilang bahwa hey, selamat ya kamu dapat beasiswa, I'm so happy for you. Nah, dengan kamu bilang seperti itu, energinya itu loh akan nyampe ke kamu. Kamu dengan mudah juga kalau misalnya mau akses dia, aku juga mau dong diajarin gimana dapat beasiswa kayak gitu, aku pengen daftar di tahun depan gitu. Kau minta motivasi dari dia. Itu teman-teman, jadi justru jangan iri, karena iri itu hanya akan menguras energi kita, yang harusnya energi kita bisa kita gunakan untuk belajar, untuk menyerap informasi dari orang yang dapat beasiswa tersebut. Kalau kita iri, energi kita hanya kita gunakan untuk mengurung diri di kamar, kita jadi sedih, kita jadi uring-uringan, malah rugi banyak kita. Jadi jangan iri ya, harus ucapkan selamat kalau kamu melihat orang lain dapat beasiswa yang kamu impikan juga. So, itu adalah 10 hal mindset yang harus kamu ubah ya teman-teman. Kalau kamu mempunyai 1 dari 10 mungkin, atau 2 dari 10, diubah pelan-pelan, karena teman-teman itu penting banget. Kalau misalnya kamu bisa menguasai 10 hal tadi, kamu pasti dapat beasiswa luar negerinya juga jauh lebih cepat. Oke, aku senang banget bisa share tentang ini hari ini di video ini. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Jangan lupa gabung di grup Telegramku Chill Sore dan subscribe. Tolong jangan lupa juga kasih komen tentang mindset apa yang sekiranya perlu kamu ubah. Oke, aku tunggu ya di kolom komen. Jangan lupa juga like dan share kepada orang-orang terkasih lainnya. See you, cuy.